Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karisma itu bukan karisma kapur atau karisma Honda ya. Ngertimu cuma itu. Ya. Jadi karisma itu semacam seseorang. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma. Gampang-gampangannya itu. Karisma ini individu yang punya. Jadi karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan, tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan, tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini. Jadi semacam, kalau Weber mengartikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana, Weber enggak, makanya tadi saya omong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Contohnya banyak, ya termasuk Dimas Kanjeng Taat pribadi itu, bagi pengikutnya dia punya kualitas tertentu, meskipun ketika sekarang sadar baru tahu. Ya Weber enggak ngomong mana karisma yang sesat, mana karisma yang lurus. Ya, Weber cuma ngomong ada gejala sosial namanya karisma. Orang yang dianggap karismatik ini, dia ngomong apa aja dianggap kebenaran. Dia tidak usah merintah sampai capek, umatnya otomatis ngikut. Bahkan sebelum dia merintah, umatnya nafsir sendiri apa yang dimaui oleh pimpinanku ini. Jadi dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik, dalam bahasanya Weber. Mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak. Bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial. Untuk melakukan dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan. Dengan bekal klaim karisma ini, dia perjuangannya jadi dahsyat, banyak yang sukses. Pangeran Diponegoro dulu, kenapa kok banyak sekali orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda? Dia punya karisma. Tanpa harus dia teriak-teriak merintah, kampanye, tanpa harus nyebar Facebook atau WA, itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh Pangeran Diponegoro. Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya. Itu karisma. Dalam sejarah Islam juga banyak kan yang diposisikan jadi Imam Mahdi. Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ada Lia Aminuddin. Ada Mossadegh dengan gerakannya. Ada yang terakhir Dimas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling tidak dia punya kualitas. Jangan salah, kelasnya profesor, kelasnya orang-orang besar aja manut, jenderal aja bisa manut. Itu kalau dia tidak punya spirit kekuatan tertentu nggak bisa nyampe ke sana. Jadi kekuatan karismatik. Lia Aminuddin itu dia ngaku Jibril. Dan anaknya titisannya Nabi Isa. Dengan segala gayanya, ritualnya macam-macam sudah. Di Islam juga banyak. Ada yang sukses bikin dinasti. Ada yang sukses. Zaman dulu misalnya di Sudan ada Mahdi Sudan.
Dia mengklaim dirinya Imam Mahdi, tapi gara-gara itu dia pengikutnya banyak dan bisa mengusir Perancis dari Sudan. Ada Mahdi Ibnu Tumat, muridnya Imam Ghazali yang nanti bisa mendirikan dinasti Muwahhidun yang beberapa kali saya ceritakan. Itu contoh karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya, cirinya 5 biasanya. Yang pertama, dia dianugerahi kemampuan luar biasa. Harus ada ininya. Kalau nggak punya ini, tidak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia tidak tenggelam, dengan santainya renang sampai pantai. Itu kok tengah laut dulu bisa renang sampai pantai, nyampenya bareng sama kapalnya. Itu Ibnu Tumat. Itu kan umatnya semakin percaya. Wah, ampuh tenan ini berarti. Loh ya persis kayak Dimas Kanjeng, tangannya ditaruh di belakang aja ke depan, hasilnya uang terus loh. Ya kan? Ya banyak cerita-cerita kedahsyatan. Itu salah satu contoh. Ya meskipun tidak harus sifatnya vulgar. Kadang-kadang juga sifatnya intrinsik, tidak kelihatan. Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua, biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa, dia tidak menonjol. Orang tidak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Lahirnya dinasti Muwahhidun itu ketika dinasti Murabitun sedang krisis. Lahirnya Mahdi Sudan itu ketika Sudan sedang dijajah oleh Perancis. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya orang tidak terlalu butuh dengan manusia luar biasa. Superman itu kan kalau sedang ada penjahat baru dia datang. Kalau nongkrong-nongkrong di warung tidak mungkin dia datang. Tidak mungkin tiba-tiba Batman muncul di angkringan, itu tidak mungkin. Tapi kalau sedang ada copet, ada perampokan, dia muncul. Jadi ya gambarannya kan begitu, yang punya karisma, yang punya kekuatan luar biasa. Yang ketiga, dan dia mampu mengatasi krisis itu dengan cara yang unik, radikal, luar biasa, yang tidak terbayangkan. Orang sudah putus asa ngatasi situasi kayak gini nggak mungkin. Tapi sosok karismatik ini mampu mengatasi krisis. Akhirnya percaya, paling tidak krisis individual masing-masing pengikutnya. Sehingga masyarakatnya percaya, jamaahnya sedang dililit utang, tiba-tiba dijanjikan, tenang aja, duitmu berapapun tak gandain. Oh itu kan mengatasi krisis tanpa krisis. Versi Dimas Kanjeng. Jadi dia bisa semacam itu. Sehingga followernya percaya. Pengikutnya jadi percaya. Kemudian mempesona, menarik, dan dipercaya oleh pengikutnya. Itu syaratnya. Sejago apapun ratu adil, manusia karismatik atau Imam Mahdi, kalau tidak punya pengikut, ya dia nggak jadi ratu adil. Dia jadi ratu adil itu karena diakui oleh para pengikutnya. Tidak ada ratu adil kok sendirian. Sayalah ratu adil, dewean, tidak ada yang ngakui, ya tidak mungkin. Harus ada pengikutnya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya. Enggak cuma ngomong.
Tapi dia bisa, ini loh yang tak omongkan itu sukses. Jadi perjuangan kita sukses, sekarang bisa berdiri dinasti. Nah itu karisma. Orangnya luar biasa, muncul dalam kondisi kritis, bisa mengatasi krisis, punya pengikut, dan bisa membuktikan gagasannya benar. Kalau ada syarat 5 ini, berarti orang ini memang seorang yang karismatik. Katanya Weber, yang membedakan dari punya otoritas tradisional apa punya otoritas legal. Karismatik ini dia menguasai sekaligus otoritas legal dan otoritas tradisional. Dia bisa bikin undang-undang sesuka dia juga bisa bikin aturan sesuka dia. Ini seorang karismatik. Undang-undang jadi nggak penting lagi. Yang penting apa fatwanya dia, apa katanya dia. Ini karisma namanya. Oke. Nah, dari mana datangnya karisma? Ya yang jelas dari, kalau bahasanya personal meaning. Pemaknaan diri secara personal. Sumbernya banyak. Ini bagi kalian yang merasa krisis identitas, sedang bingung memaknai dirimu sendiri, konsep personal meaning ini bisa kalian pakai. Yang pertama apa? Konsep diri. Konseplah dirimu. Jawablah pertanyaan, siapa aku? Awalnya dari situ. Kalau kamu bisa membangun personal meaning, nanti naik level ke sosok karismatik itu mudah. Tapi kalau tidak ada personal meaning, kamu tidak akan nyampe ke level karismatik. Makanya biasanya tokoh-tokoh karismatik itu diawali dari uzlah, diawali dari merenung, meditasi, refleksi. Untuk apa? Membangun personal meaning, dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini penting ya, semua orang harus punya. Kalau enggak, kamu enggak bisa mengembangkan dirimu. Kamu harus bisa jawab, siapa aku? Ciri-ciriku itu apa? Kelebihanku itu apa? Kalau kamu enggak bisa jawab ini, ya kamu enggak akan bisa naik kelas. Baik kelas individual maupun kelas sosialmu. Harus kenal. Ada kalanya personal meaning itu sifatnya warisan. Tidak apa-apa. Anak kiai loh, itu warisan. Mau gak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya kiai. Anaknya guru, itu warisan. Keturunannya bangsawan loh, itu warisan. Mau gak mau beban itu kamu sandang. Jadikan modal untuk personal meaning. Itu muridnya wali loh. Nah, itu juga warisan, jenisnya warisan. Jadi dapat dari orang lain, dari gurumu, itu warisan juga. Ini bisa membangun personal meaning, makna hidupmu. Ada kalanya personal meaning itu dibangun atas dasar altruistik. Dasar altruistik itu, altruisme itu kan lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Misalnya gini altruisme itu, aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat. Nah, itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri, membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik. Jadi yang didahulukan temannya. Aku ini hanya takmir, bukan dirinya tapi takmirnya yang disebut. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan pengabdian di masjid daripada kepentingannya sendiri. Nah, itu namanya altruisme. Bisa juga untuk membangun personal meaning. Aku ini kan hanya penggembala umat, kan ada yang kayak gitu. Nah, itu altruistik. Silahkan dipakai untuk personal meaning. Ada yang berasal dari budaya atau tradisi. Aku ini orang Jawa loh.
mbok sing jawani. Nah, itu membangun personal meaning dari aspek budaya dan tradisi. Ada yang berdasarkan orientasi sosial atau politik. Aku NU lo, aku Muhammadiyah lo, aku FPI lo. Nah, itu orientasi sosial. Aku PKB lo, itu orientasi sosial politik. Ini bisa juga untuk membangun personal meaning, makna dirimu. Siapa kamu? Atau dari spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kedalaman batinmu, kamu gali sendiri. Atau formalisme agama. Atau hobimu, kesenanganmu. Aku ini pemancing loh, senengannya mancing. Persoalan. Aku ini, itu hobimu. Penulis loh, aku ini pedagang loh, hobinya dagang, jualan. Kalau uangnya habis, celananya dijual, bajunya dijual. Ya, itu bisa juga untuk membangun personal meaning. Terus nilai, idealitas, itu pasti cara untuk membangun personal meaning. Ya saya bilang tadi, setiap orang harus punya ini. Nanti tokoh karismatik, pemimpin yang karismatik itu juga dia akan membangun personal meaningnya seputar hal-hal ini. Karena hal-hal inilah nanti yang jadi rujukannya setiap orang. Konsep diri, siapa dia, ada hubungan sama kerajaan Mojopahit apa enggak, itu warisan. Ada hubungannya sama pondok mana, itu warisan. Atau altruisme. Seperti apa perjuangannya, dia egois apa enggak, mementingkan umat apa enggak, atau dari budaya mana, atau orientasi sosial politiknya, dia Sunni apa Syiah. Nah, itu termasuk juga nanti hubungannya sama itu. Dan seterusnya. Jadi sumber karisma diawali lewat personal meaning. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu. Jangan jadi orang cair. Orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri. Kamu NU apa Muhammadiyah apa HTI apa FPI? Wah, saya enggak di mana-mana. Wah, itu susah. Kamu membangun personal meaningmu agak susah. Mending tegas saja. Saya FPI. Wah, itu tegas namanya. Loh, personmu jelas, orang menyikapimu juga enak. Oh, berarti ini nanti pemimpin karismatik, calon pemimpin karismatik dari FPI kayak ini. Nah, itu jadi caranya begitu, membangun personal meaning. Aku adalah santri teladan. Nah, itu kan personal meaning namanya. Enak, identitasnya jelas. Tapi kalau identitasmu nggak jelas, saya mengalir aja lah Pak, saya ya susah, nggak mungkin jadi pemimpin kamu. Jadinya cuma follower. Ya kamu nanti yang ngikuti orang-orang yang karismatik tadi. Jadi ya monggo kalau mau cair, cuma ya resikonya kamu nggak akan jadi pemimpin. Kamu hanya akan jadi follower.